Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nahdah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat, jamaah musalla at-tawwabin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pagi hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di musholla yang kita cintai ini, senantiasa melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit kajian agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perkumpulan kita diiringi dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Coba di next bang, jangan yang ini. Terus lagi, langsung di ayatnya aja dulu. Nah, ini kecil banget ya, kelihatan. Rata-rata kita pada apal surah Al-Isra. Nah, kita bedah ayat itu aja satu, ya itu juga kayaknya panjang nanti, ya. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surahnya bernama surah Al-Isra. Nanti kalau Mi'rajnya dia ada di surah An-Najm. Jadi dia terpisah antara surah Al-Isra dengan surah An-Najm untuk cerita Mi'rajnya. Maka nanti ada sebagian ulama mengatakan peristiwanya terjadi di dua kejadian berbeda. Tapi jumhur ulama mengatakan Isra wal Mi'raj satu kejadian. Jadi dari mulai Mekah ke Palestina langsung naik ke langit. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kejadian terpisah itu hanya pendapat segelintir ulama aja, nggak kuat pendapatnya. Dalam surah Al-Isra, sebetulnya kalau kita kaji lebih jeli, ini cerita peristiwa Isra wal Mi'raj bagi orang yang beriman sih nggak aneh sebetulnya. Justru dia aneh bagi orang yang nggak beriman. Kita lihat. Surah Al-Isra adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dibuka dengan kata subhana. Subhanalladzi asra. Surah-surah yang lain ada yang menggunakan kata tasbih tapi menggunakan fi'il.
Misalnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau yusabbihu lillah, atau sabbihisma rabbikal a'la. Satu-satunya surah yang dibuka dengan kata subhana hanya surah Al-Isra. Apa itu makna subhana? Nah, ini kan kita sering zikir subhanallah kan. Untuk apa diucapkan kata subhanallah? Jadi kalimat subhanallah termasuk kalimatun thayyibah. Bapak-bapak ingat-ingat nih. Nanti satu-satunya amalan dunia yang pasti kita kerjakan di surga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat puasa belum tentu, mungkin ada nanti di sana orang yang sholat. Tapi yang pasti dikerjakan oleh seluruh penduduk surga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat baik-baik. Maka mudah-mudahan orang yang hobi zikir, orang yang mulutnya ringan mengucapkan zikir, mudah-mudahan, ya kan? Ini adalah tanda bahwa ini orang bakal insya Allah langgeng sampai ke surga. Nanti banyak dalilnya, al-baqiyatus shalihat dan lain sebagainya. Kata subhana dalam kajian tata bahasa diungkapkan untuk sesuatu yang kalau kata bocah sekarang di luar nulur. Iya salah ya. Di luar nalar. Enggak habis pikri katanya. Sesuatu yang bagi kita, lah kok bisa ya begitu. Itu kita ucapin subhanallah. Dan biasanya bukan mengandung ya. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, jatuhnya kita bisa suuzon sama Allah. Biasanya begitu. Maka ucapannya subhanallah. Apapun hal-hal yang kira-kira bakal berujung negatif, yang kita pikir kok bisa begini sih, ya, itu ucapinnya subhanallah. Kalau masya Allah, sama hal yang menakjubkan juga, tapi konotasinya positif. Kita punya anak, misalnya yang harusnya belum bisa baca, ucapin masya Allah. Jalan-jalan, ngelihat gunung, ngelihat laut, ngelihat pantai, ucapin masya Allah. Tapi kalau kira-kira motor udah diparkir di sini masih hilang juga, misalnya, itu ucapannya subhanallah. Paham ya? Sehingga kalimat subhana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena peristiwa ini bagi sebagian orang akan menjadi pertanyaan, kok bisa gitu? Nggak mungkin, susah masuk akal logika gitu. Bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang beriman, apalagi setelah turunnya Quran, ini mah udah bukan hal yang luar biasa, receh. Kita bedah nih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra. Saya pernah bahas kalau nggak salah. Bapak, saya kalau ditanya orang, coba, apa artinya Islam? Ini agamanya Islam semua ya? Ada yang lagi nyaru nggak nih? Nggak ada ya? Ibu-ibu, Islam artinya apa Islam? Selamat. Ada lagi? Damai. Ada nggak yang mau bilang damai? Jawabannya salah. Islam bukan selamat. Islam bukan damai. Islam artinya tunduk. Menyerahkan diri seutuhnya. Itu Islam. Kalau yang selamat dan damai, itu bahasa Arabnya bukan Islam, tapi salam. Assalamu alaikum. Beda tuh. Ada al-Islam, ada assalam. Assalam artinya selamat. Maka assalamu alaikum, semoga selamat untukmu. Sehingga kalimat assalamu alaikum gak boleh diucapkan kepada orang non-muslim, gak boleh. Karena itu doa ucapan selamat. Dan itu konotasinya ucapan selamat ke akhirat. Bukan hati-hati di jalan, bukan. Sehingga dalam hukum Islam, ucapan assalamualaikum bukan hanya sebatas kata sapaan seperti selamat pagi, tapi dia mengandung doa untuk keselamatan akhirat. Kalau ada orang mengatakan gak apa-apa, assalamualaikum toleransi, bang ente ngajinya kurang jauh coba. Mampir ke Cakung ngajinya bang, gitu. Ya, suruh datang ke musola at-tawabin ngajinya. Karena assalamualaikum artinya keselamatan untukmu. Keselamatan di situ maknanya keselamatan akhirat. Orang non-muslim dalam keyakinan kita gak bakal selamat di akhirat. Maka haram hukumnya mengucapkan assalamualaikum kepada yang non. Kalau dalam rangka toleransi cukup menggunakan bahasa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang dan lain sebagainya. Jelas ya?
Sehingga ada perbedaan makna antara Islam dengan salam. Nah, kata Islam artinya menyerahkan diri sepenuhnya. Kalau kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya Muslim, orang yang menyerahkan dirinya. Kita pasrah kepada Allah, baru Allah jamin keselamatan kita. Tuh, korelasinya antara makna Islam dengan salam. Jadi walaupun dia berbeda bentuk kata, berbeda makna, tapi karena punya akar kata yang sama, sehingga punya hubungan. Maka maknanya, kalau pengen selamat dunia wal akhirah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah, kata asra itu satu bentuk dengan aslama tadi. Aslama yuslimu islaman. Asra yusri isra'an. Isra artinya adalah memperjalankan, bukan jalan. Kalau jalan sendiri, bahasa Arabnya saro. Saro yasri saryan. Nanti dalam pembahasan sirah nabawiyah ada perang. Cerita-cerita perang baginda Rasulullah dibagi dua kategori. Yang disebut dengan al-ghazwu, perang ghazwah, ada yang sariyah. Nanti jauh nih, silakan ngaji sirah dah ya, cari guru dah ya. Apa bedanya perang yang disebut dengan al-ghazwu dengan perang disebut dengan sariyah? As-saryu dalam bahasa Arab artinya perjalanan di waktu malam. Ini sering penceramah-penceramah suka bikin jokes, bercandaan, katanya Isra tuh misalnya contoh yang paling gampang, hansip. Lagi ngeronda. Sebab dia keliling malam-malam tuh kalau lagi Isra. Bang, ente nggak paham. Itu bukan Isra, itu as-saryu. Beda. Sebab kalau hansip jalan sendiri, agak didorong orang kan? Emang ada hansip di di tandu, ada nggak? Nggak ada, dia jalan sendiri. Sedangkan asra, contohnya begini nih, mana asra nih? Misal botol air minum itu kan dari bawah nih. Kalau saya ambil, saya taruh ke atas sini, maka saya nih yang disebut dengan asra-nya. Pelakunya saya. Sedangkan si botol nggak punya kekuatan apa-apa. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa nggak ngebayangin ini botol naik ke atas sini tanpa kekuatan saya? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus saya yang naikin. Nah, makna asra menunjukkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umpama botol begini, nggak bisa naik ke langit sendiri. Maka pelaku di situ yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini sebetulnya selesai udah urusan. Ya kalau udah urusan Allah mah udah nggak ada yang mustahil. Jadi dari kata asra aja, ini Al-Quran luar biasa memang Pak. Ya Allah, kita kalau ngaji bener, belajar nahwu shorof, bedah Quran, nggak ada habisnya. Banyak banget hal-hal yang sebetulnya, kayaknya kita salah paham dah. Begitu buka Quran, digali lebih jauh lagi, ini masalah sepele aja. Gampang, karena kita tahu akarnya. Begitupun ini asra. Sehingga di ayat ini dengan tegas Allah mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita naik pesawat. Hari ini kita pergi haji, pergi umroh dari Jakarta ke Jeddah timbang 9 jam. Kalau ukuran kekuatan kita mustahil. Kagak mungkin manusia jalan dari Jakarta ke Jeddah 9 jam, nggak mungkin. Tapi dengan kekuatan pesawat 9 jam nyampe itu perjalanan. Berarti yang jalan siapa? Pesawat apa kita? Pesawat. Begitupun peristiwa ini. Jelas ya, itu mana asra. Kemudian Allah sebutkan asra bi abdihi. Lagi-lagi main tata bahasa karena ini bahasa Quran. Kalimat asra, bapak-bapak atau ibu-ibu di sini banyak anak muda nih, pernah belajar kata yang memiliki objek nggak? Namanya transitif. Misal, saya makan. Makan itu nggak bisa selesai di situ, harus ada objeknya, makan apa, ya kan? Beda sama saya tidur. Kelar kalau saya tidur, selesai. Orang nggak bakal tanya tidur apa, nggak bakal, udah selesai, saya tidur. Paling nanya tidurnya kapan, siang apa malam, itu kan waktu, bukan keterangan dari
bukan objek dari kata kerjanya. Tapi kalau makan, makan apa ditanya? Kalimat ini namanya transitif. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat muta'addi, yang butuh kepada objek. Kalau Allah memperjalankan, apa yang Allah perjalankan? Kalau saya mengangkat, apa yang saya angkat? Oh, saya mengangkat botol. Berarti botol adalah objek dari kata kerja mengangkat. Asra, ini kata kerja yang harus ada maf'ulnya, ada objeknya. Dan objek harusnya nasab dalam ilmu nahu. Tapi lempengan di sini Allah tambahkan ba nih. Asra bi abdihi. Abdihi harusnya kedudukannya jadi objek. Allah memperjalankan hambanya. Kata hamba harusnya jadi objek. Dalam kajian ilmu nahu, objek harusnya nasab. Kenapa ditambahkan dengan ba jadi jar, jadi khofat? Bi abdihi. Harusnya asra abdahu. Kebayang gak nih? Subuh-subuh ngaji nahu nih. Nanti dalam kajian nahu, huruf ba, bi itu, ya kan, bismillahi, bi-nya tuh banyak maknanya. Imam Ibnu Malik mengatakan bil basta'in wa addi awid al-siti wa mithlama wa min wa an bihantiti. Di antaranya maknanya. Di sini Allah ingin menunjukkan nanti di antara makna ba adalah ilsok, menempel. Memperkuat keterangan bahwa baginda Rasulullah itu bisa jalan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha karena nempel dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna ba bisa ba lil ma'iyah, kebersamaan. Lagi-lagi memperkuat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha karena didampingi oleh kekuatan Allah, di mana Allah utus malaikat Jibril untuk mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Allah sebutkan kata abdihi, hambanya. Kenapa enggak Allah sebutkan memperjalankan nabinya, memperjalankan rasulnya, tapi disebut abdihi? Ini sebetulnya pelajaran buat kita. Bukti bahwa kemuliaan seorang manusia ketika dia sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat derajatnya setinggi-tingginya derajat, sampai ke tempat bahkan malaikat pun nggak pernah sampai ke situ, ya kan? Dia melintasi 3 alam. Yang pertama alam manusia disebut dengan alam nasut. Ingat nggak Pak? Ini pelajaran di sekolah nih. Yang kedua alam malakut, alam malaikat. Yang ketiga alam lahut, alam ketuhanan. Itu yang kita dengar ceritanya malaikat Jibril begitu sampai di Sidratul Muntaha nggak mau naik lagi ke atas. Dia bilang kalau saya maju selangkah aja Muhammad maka terbakarlah tubuh saya. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat aja nggak bisa tembus. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat setinggi-tingginya derajat itu sebab dia sudah sempurna menjadi seorang hamba. Maka kita kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, Islam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepinter-pinternya otak kita dalam berbisnis gak bakal kaya kalau bukan Allah yang tentukan. Sepinter-pinternya kita dalam ngaji, baca kitab, ahli Quran, gak bakal Allah angkat derajatnya kalau kita tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan buat kita dalam materi ini, dalam mendidik anak, boleh suruh anak jadi orang pinter. Boleh suruh anak jadi hafiz Quran, silakan. Tapi jangan lupa, tanamkan ke hati anak betul-betul untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Rasulullah sudah menyebutkan man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Yang merendahkan dirinya di hadapan Allah baru Allah angkat. Berapa banyak orang yang titelnya bererot, profesor doktor, dalam sekejap Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Berapa banyak orang yang gak kebayang ini orang bakal sukses, bakal kaya, tiba-tiba sekarang kontrakannya berpuluh-puluh pintu. Ada nggak? Banyak. Urusan kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti dalam kacamata dunia kesuksesan itu
Enggak serta-merta langsung kita anggap nikmat dari Allah, karena ada lawanannya, istidraj. Maka ketika ada orang sukses, ketika ada orang berhasil, lihat sehari-harinya. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah, tinggi ketakwaannya, tinggi imannya, berarti kesuksesannya adalah angkatan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau justru sebaliknya, kelihatan sukses, kaya, jabatan tinggi, tapi tidak menghambakan diri kepada Allah, maka pastikan itu istidraj. Jangan heran kalau misalnya ada orang non-muslim nggak pernah sholat tiba-tiba kaya, jangan heran, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara ngukur antara nikmat dengan istidraj. Itu dalam poin ini, asra bi abdihi lailan. Udah jam 6 kurang tuh. Terus apa udah ini? Terus. Belum habis nih seayat nih. Baru berapa tuh? Tadi kata asra itu maknanya memperjalankan di waktu malam. Tiba-tiba nongol kata lailan, artinya malam. Buat apa? Kan ini olok. Kalau orang yang pernah pakai HP Asia zaman dulu kan per huruf itu per rupiah tuh. Semakin banyak kata, semakin banyak pulsa keluar. Olok kan ya? Ini ngerti bahasa olok nggak? Apa kalau sini? Iya, boros. Orang asro maknanya udah perjalanan malam, ngapain ditambah kata malam lagi? Nah ini nanti menurut ulama tafsir, karena dia menyebutnya dengan kata lailan dalam bentuk nakirah, menunjukkan waktu yang sangat singkat. Maka nanti dalam cerita di hadis, bahkan ketika Rasulullah pulang, itu tempat duduknya masih berasa anget. Tuh, masih berasa anget. Itu saking singkatnya waktu perjalanan. Nanti kalau kita rututin dari awal, kepanjangan nanti. Tapi yang jelas, itulah bagaimana singkatnya perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya disebut kata lailan untuk memperkuat bahwa ini perjalanan yang sangat singkat. Lanjut. Minal Masjidil Haram. Nah ini. Masjid Al-Haram. Saya mau bedah kata haramnya. Saya tanya nih, ibu-ibu, apa arti kata haram? Bapak-bapak tahu apa enggak? Bir. Haram enggak? Nah, sekarang saya tanya, apa arti haram? Dilarang. Dosa. Nah. Haram artinya dihormati. Jauh ya? Dalam bahasa Arab, nyebut istri itu harim. Pernah dengar nggak? Harim itu bahasa-bahasa habaib itu kan kalau nyebut bini harim. Sebetulnya harim itu untuk perempuan yang mahram kita. Kita orang laki nih, kita punya emak, kita punya bini, kita punya perempuan, itu istilahnya harim. Kenapa harim? Sebab dia kudu kita hormatin. Jadi pikiran kita nih, kalau kita paham makna haram, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah sedang menghormati sesuatu. Contoh, bapak-bapak di sini siapa yang mau mukanya dipopohin pakai tai kucing? Ayo, ada yang mau nggak? Tapi boleh nggak secara hukum ya? Boleh nggak muka dipopohin tai kucing? Kan nggak haram ya? Tapi mau nggak kita popohin tai kucing ke muka kita? Karena kita menghormati muka kita. Pakat nggak? Ya Bu? Karena kita menghormati muka kita. Kaki nyenggol pala, orang marah nggak? Marah. Kenapa? Karena kita menghormati kepala kita. Sehingga kalau Allah larang kita terhadap sesuatu, berarti Allah ingin memuliakan sesuatu. Contoh, misalnya Allah larang kita minum minuman keras khamr. Berarti Allah ingin memuliakan kita. Allah pengen kita sadar bahwa engkau tuh barang mulia, yang ini nih tai kucing. Paham maksudnya? Begitupun laki perempuan bersentuhan yang bukan mahram diharamkan oleh Allah karena Allah memuliakan. Jadi Allah melarang tuh bukan karena Allah nggak suka, bukan Allah benci, bukan. Ya sama aja kayak kita. Tadi kaki diangkat ke kepala, bukan soal hukumnya nanti di penjara, bukan begitu. Tapi kita pengen kepala ini jadi mulia. Jangankan kepalanya, bantal aja Pak. Orang dulu mah nih.
Bantal nggak boleh kena kaki kan gitu ya? Karena ini buat pala, jangan ditendang begitu kan? Itu karena memuliakan kepala, sehingga kita melarang kaki menyentuh bantal, mengharamkan kaki nendang bantal karena sedang memuliakan kepala. Sehingga makna di sini Masjidil Haram adalah masjid yang dimuliakan. Jangan kita bayangin masjid yang dilarang, salah. Sehingga haram artinya dimuliakan. Mahram artinya dimuliakan. Muhrim yang sedang ihram, haji umroh, orang yang sedang memuliakan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kata haram maknanya itu asalnya. Makanya kita dengar istilah hormat. Walaupun nanti penggunaan bahasa Arab untuk merujuk kata hormat biasanya menggunakan kata ihtiram. Ala kulli hal sama, dasarnya haram artinya dihormati, dimuliakan. Sehingga Masjidil Haram disebut dengan masjid yang dimuliakan. Jelas? Karena dia dimuliakan di Masjidil Haram dan seluruh masjid pada umumnya. Maka nanti ada, Bapak-bapak pernah dengar nggak bahwa orang non-muslim dilarang masuk dua kota suci kan? Baik Mekah maupun Madinah. Nggak boleh masuk tuh orang non-muslim tuh. Begitupun masjid musola, nggak boleh orang non-muslim masuk ke masjid atau musola, nggak boleh, larang. Sebab ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Walaupun nanti pada faktanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat Isra bukan dari dalam masjid, tapi dari rumah salah satu istrinya yang bernama Ummu Hani. Cuma sekarang nih rumahnya Ummu Hani sudah masuk pada perluasan Masjidil Haram, dekat tempat tawaf. Nanti ada tiangnya, tanya aja sama askar. Mana tiang atau ustuanah Ummu Hani? Kalau di situ ada, nanti sama askar dikasih tahu ini ustuanah Ummu Hani. Nah, disitulah dulu bekas rumah Ummu Hani di mana Rasulullah berangkat Isra dari situ. Jelas ya? Kalau Masjidil Haram artinya masjid yang dimuliakan, lalu apa arti Masjidil Aqsa? Masjid yang apa kira-kira? Aqsa apa artinya? Ayo yang pada bela Palestina, mana? Tahu nggak Aqsa artinya apa? Kadang-kadang kita kan begitu, ngikut-ngikut orang doang, paham kagak? Ya. Hah? Masuk. Masuk Pak Eko. Aqsa artinya yang paling jauh. Jadi Al-Qaswa itu artinya jauh. Maka di Rawi kita baca tuh, ada salah satu kakek Rasulullah namanya Qusay. Summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah. Salah satu kakek Rasulullah bernama Qusay, itu nama julukan, nama artinya entah siapa. Disebut Qusay karena dia melanglang buana ke negeri-negeri yang jauh. Tukang jalan nih Qusay ini. Saking dia jalan ke tempat yang jauh, dijulukin Qusay, orang jauh. Jadi Aqsa artinya paling jauh. Apa artinya? Kalau ada yang paling jauh, berarti ada yang jauh, Pak. Kan paling, perbandingan. Ya kan? Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Baitullah pertama yang dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram, Ka'bah. Sedangkan masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina, sama-sama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa namanya paling jauh? Itu kan pertanda bahwa ada yang jauh. Bekasi jauh nggak? Jauh. Kerawang lebih jauh, ya kan? Nah, kalau paling jauh nanti, sehingga ini indikasi Allah ingin menunjukkan kepada baginda Rasulullah bahwa nanti akan ada masjid yang jauh, yang ada letaknya antara tengah-tengah dari Mekah ke Palestina. Coba Bang mundur ke peta, Bang. Ada peta tadi. Satu lagi. Nah, lihat. Betapa dahsyatnya Quran, Pak. Kalau pulang dari sini nggak beriman sama Al-Quran, kebangetan ya. Harusnya habis lebaran makin penuh nih pengajian. Ya. Nih lihat. Ini Mekah di bawah nih. Saudi di area sini nih. Nanti di bawahnya lagi Yaman. Laut, nanti ke bawahnya lagi ada India, bawahnya lagi baru Indonesia. Jadi kita dari bawah naik ke atas.
Ini Saudi Arabia nih, kota Mekah. Kita kalau umroh haji turunnya dari Jeddah sini. Jeddah ke Mekah ukuran 1,5 jam naik bis. Oke. Palestina di sini adanya. Dulu di sini dikenal dengan istilah negeri Syam. Syam itu sekarang mencakup 4 negara. Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina. 4 negara ini dulu disebut dengan negeri Syam. Gak ada Palestina dulu. Di zaman Rasulullah tahunya negeri Syam. Perjalanan dagang, kafilah-kafilah pedagang dulu dari negeri Yaman ke negeri Syam. Makanya mampir lewat Mekah. Dulu Mekah nggak ada kehidupan. Itu setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada air, keluar air Zam-Zam, baru kemudian orang singgah di situ. Waktu belum ada air, nggak ada orang mampir di situ. Lihat rutenya. Ini Mekah, ini Palestina. Ini lihat, di sini ada kata-kata Kuba. Kuba itu di mana? Kuba, Masjid Kuba di mana? Lah diem aja. Di Madinah, Bang. Masjid Kuba di mana? Di Madinah. Dia tengah-tengah kan antara Mekah mau ke Syam. Disinilah nanti isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad akan membangun satu masjid yang kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi nanti menjadi masjid yang jauh. Sedangkan Masjid Al-Aqsa menjadi masjid yang paling jauh. Lihat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat, ini kan nanti peristiwa Isra wal Mi'raj itu kan 1 tahun sebelum hijrah, Pak. Jadi Rasulullah itu ceritanya diberangkatkan Isra wal Mi'raj sebelum hijrah, 1 tahun, tahun ke-12 berangkat Isra Mi'rajnya. Setelah terjadi yang disebut dengan Amul Huzni, Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, Rasulullah sempat, yang namanya manusia biasa ya, dalam arti manusia seperti kita, sempat down, sempat frustasi, bingung mau kemana. Minta tolong ke Taif, di Taif ditimpukin orang. Sampai berdarah-darah, Zaid bin Harisah saksinya. Datang kemana minta tolong, malah diboikot. Sampai akhirnya berbulan-bulan, umat muslim diboikot, gak bisa belanja, kelaparan, kehausan, bingung Rasulullah. Sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah alasan kenapa yang di sini disebut dengan Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Rasulullah akan bikin masjid di sini di Madinah. Entah itu Masjid Kuba, Masjid Nabawi dan sebagainya. So, sekarang kan ikonnya Masjid Nabawi kan. Gitu. Dulu cuma ada Mekah, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Lalu kemudian ada Madinah. Disitulah baginda Rasulullah membangun masjid. Itulah kenapa namanya Masjidil Aqsa. Cukup ya? Baik lagi Bang tadi ayatnya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah area-area yang penuh dengan keberkahan. Kenapa diberkahi? Ini sebetulnya ya karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa tarik kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Salah satu jawabannya adalah karena di tempat itu banyak digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjidil Aqsa dulu nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa sampai Nabi Isa, Yahya itu ibadahnya di Masjidil Aqsa. Bahkan ibu Nabi Isa, Siti Maryam itu pun menjadi, kalau bahasa kita mah menjadi abdi dalam. Apa bahasa kita ya? Orang yang berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Sehingga poinnya adalah kalau rumah kita, kalau lingkungan kita ingin menjadi alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, maka fungsikan masjidnya. Coba cek di mana ada wilayah maju, pasti masjidnya bagus. Tapi coba cek di mana ada wilayah kumuh, pasti masjidnya jelek. Nanti kalau punya duit, insya Allah jalan-jalan coba main ke Jogja. Di Jogja ada kampung namanya Jogokarian. Ya kan? Itu masjid, saking kayaknya tuh masjid, dia sampai bikin hotel. Nanti uang dari hasil hotelnya diperuntukkan untuk operasional masjid. Nggak ada lagi ceritanya masjid buka kotak amal, ya nggak ada.
Makanya sekarang saya tantang semua masjid. Kalau pengen bikin maulid, jangan coba-coba ngetek di pinggir jalan. Malu. Betul. Hari ini kan kita kalau maulid ngetrek kan. Coba aja bikin kemandirian masjid. Maka nanti perlu pengkajian tentang manajemen keuangan masjid. Perlu paham mana uang yang masuk wakaf, mana uang yang masuk sedekah biasa. Kalau masuk wakaf, selesai, udah nggak bisa diapa-apain. Harus sesuai dengan permintaan wakaf. Tapi kalau sedekah biasa bisa diolah. Entah bikin badan usaha, dagang apa, segala macam. Yang penting pengurusnya jujur. Kebanyakan kita, masjid pada memble, bukan karena nggak punya duit, karena pengurusnya kurang jujur. Mudah-mudahan nih, ya, saya lihat nih subuh-subuh segini aja, Masya Allah luar biasa. Jarang-jarang nih, apa emang sebulan sekali begininya nih. Ya, mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang diberkahi. Kuncinya pertama, makmurkan masjidnya. Dah, nanti innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dah, segitu aja Isra-nya ya. Mi'rajnya insyaallah lain waktu. Udah apa terus nih, Bu? Bab puasa terakhir. Bang, pindah bab puasa. Ibu-ibu kuat emang. Tapi minum dulu ya. Buka bab puasa yang bagian definisinya aja. Saya pernah bahas saya ingat sih, pernah bahas di sini dulu, entah tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya. Kan kita kan oleh Isra Mi'raj kan sholat kan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Muncul pertanyaan, Ustaz, kok ada orang sholat tapi masih korupsi misal? Kok ada orang sholat, anak muda nih, masih pada pacaran? Ada orang sholat masih pada main slot? Lah, katanya kalau sholat Allah janji jauhkan dari perbuatan keji dan munkar, bagaimana dong? Kan jawabannya 2, saya ulangin nih. Ingat bapak-bapak, kalau hidup kita masih kena perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita ada 2 kesalahan. Kemungkinan pertama, salah dalam prakteknya. Mungkin kita secara fikihnya masih berantakan. Maka ngaji fikihnya biar benar. Bagaimana cara niat, cara takbir, cara baca Fatihah, cara ruku, ini yang pertama. Makanya kebanyakan orang yang katanya udah sholat tapi masih maksiat, biasanya nih, coba tanya, Bang, rukun sholat apaan? Gak tahu dia. Ya begitu. Sholat tibang-tibang kalau bahasa orang Bekasi. Ya, tibang sholat. Yang kedua, mungkin udah bener praktek fikihnya, tapi belum bener hatinya. Sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, apalagi zaman udah medsos sekarang. Kemudian dia hafal Quran. Biasanya sholatnya nih kamera di depan. Ya enggak? Ada enggak? Banyak. Masih muda, belum nikah, ganteng, hidung mancung, hafiz Quran. Wah udah, mentereng dah tuh. Follower 2 juta, besok jualan dah. Hati-hati. Jadi 2 kemungkinan itu. Pokoknya kalau kita cek hidup kita, kok saya masih banyak maksiatnya, kok saya masih belangsak hidupnya, maka cek sholatnya 2 ini. Jangan-jangan praktek sholat saya masih ada yang salah, atau hati saya belum lempeng menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun puasa. Harusnya orang yang kelar puasa, kan kita mau umpama, kita tuh sering begini, kita bilang, puasa itu umpama, mumpung lagi puasa, banyakin ibadah, gitu. Ibaratnya kalau kita lagi belanja online, lagi flash sale, ya kan? Barang lagi diobral-obral, padahal salah. Justru harusnya Ramadan itu adalah ajang memperbaiki diri untuk bersiap di 11 bulan berikutnya. Kalau Ramadan aja gagal, Ramadan yang udah disetting sama Allah, masjid saut-sautan baca Quran, pakai speaker, TV, tayangan-tayangannya dijaga, yang biasa telanjang pada pakai jilbab. Betul nggak? Lagi Ramadan nih. Warung ditutup, masih gagal juga, apalagi 11 bulan di luarnya. Tuh, tolok ukur. Kalau di Ramadan masih belum meningkat ibadahnya, di luar pasti kendor. Jamin. Maka sekarang nih,
pasang niat kita besok Ramadan, jadikan tolok ukur. Sejauh mana ibadah kita. Nah, segitulah nanti kita bawa ibadah kita di luar Ramadan. Kita tempo-tempo baca Quran timbang Ramadan doang. Mumpung Ramadan, kejar 3 kali hatam. Kelar Ramadan, udah tuh Quran bulukan. Salah. Ke masjid, ke musola, mumpung Ramadan, itikaf. Kelar Ramadan, nggak ada itikaf. Salah, nggak boleh begitu. Mindset kita nih, para ustadz, para penceramah, baik-baik. Ya, orang didorong, ayo ramaikan Ramadan, bener. Tapi harus diingatkan, setelah Ramadan harus begini juga. Berarti kalau setelah Ramadan malah melemah, nah puasa Ramadan ada yang salah tuh. Sama seperti tadi, orang udah rajin sholat tapi belum berhenti maksiat. Berarti sholatnya ada yang salah. Kita bahas sedikit tentang hukum fikih dari, mundur bang, tentang puasa. Dikit aja fikihnya, kalau ntar tasawufnya dari guru yang ada udah kelewat di atas tentang definisi atau pengertian puasa. Terus ke atas, terus lagi lain makna puasa dah. Ya, kecil banget ya. Pertama kita bedah dari siam atau saum. Jadi bahasa Arab atau bahasa Qur'annya puasa itu disebut dengan siam atau saum. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nanti di hadis saum Ramadan. Jadi ada siam, ada saum, sama aja. Artinya siam artinya menahan diri. Nggak ngomong itu siam. Lagi pengen kentut ditahan-tahan itu siam juga. Pokoknya segala sesuatu yang sifatnya menahan itu namanya saum atau siam. Nanti kalau ibu-ibu baca surah Maryam, ada kisah di mana Siti Maryam itu kan nanti setelah melahirkan kan mau pulang ke kampung halaman. Allah perintahkan Siti Maryam, kalau ketemu orang bilang sama orang tersebut, saya lagi puasa ngomong. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya sedang puasa ngomong, gitu katanya. Jadi nadartu lirrahmani sauman. Saya sedang puasa. Puasa apa? Bukan puasa makan, tapi puasa ngomong. Jadi definisi puasa secara bahasa artinya menahan. Nah, sekarang kita lihat dari secara syariat. Puasa artinya menahan diri dari segala pembatal puasa. Nah ini, pembatal puasa inilah yang perlu kita pelajari. Apa aja? Nanti tadi di hukum fikih dipanjang nih kalau kita urai. Ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Bedain. Kalau puasanya nggak batal, bisa jadi pahalanya batal. Tapi kalau puasanya batal, pahala pasti batal. Paham ya? Maka nanti kalau terawih, minta sama ustadznya tolong dibahas nih. Apa aja pembatal puasa, apa aja pembatal pahala puasa. Karena aneh Pak, saya juga sering bahas nih. Misal, terutama anak muda nih. Dia tahu lontong halal, pastel halal kan? Tapi dia nggak makan tuh ngari-ngari. Kenapa? Saya lagi puasa. Tengah hari-hari lewat dikit jam 2 lagi boncengin perempuan. Aneh nggak? Dalam otak saya lalu sama pastel takut. Sama perempuan berani, ya kan? Aneh nggak tuh? Aneh. Kita begitu nggak? Pejabat misalnya, ya pagi-pagi tahu nasi goreng, enggak saya lagi puasa. Tengah hari-hari nerima anuan. Ya kan? Itu berarti ada yang salah puasanya. Dia hanya takut sama pembatal puasa, tapi nggak takut sama pembatal pahala puasa. Maka Rasulullah nanti katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus doang. Maka hadis, walaupun palsu hadisnya ya, bunyinya begini. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bagi saya bener tuh hadis. Daripada lu melek. Ya kan? Tapi macem-macem pahala puasa habis mendingan tidur. Habis subuh, ya kan? Tidur, bangun-bangun zuhur. Lah mending. Yang penting pahala puasa kagak habis daripada melek.
Ya kan? Baca Quran timbang setengah jam, ngerumpinya 2 jam. Ya kan? Jadi itu hadis, walaupun hadisnya palsu, kalau kita pikirin, kayaknya bener dah kalau sekarang dah. Belum lagi kalau kita buka-buka HP, scroll TikTok, bocah pada joget nggak pakai baju, ya kan? Ayo, besok puasa banyakin tidur aja bang. Daripada pahala boros. Maka lawan tuh. Kalau yang pengen melek dengan isi yang tidak membatalkan pahala puasa. Ini baik-baik. Jaga tuh. Segala pembatal puasa dan juga pembatal pahala puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar. Saya terus terang sampai sekarang belum pernah ngelihat fajar. Bapak-bapak pernah ngeliat fajar? Ibu-ibu, saya tahunya fajar sad boy. Susah sekarang Pak nyari fajar. Sekarang saya tanya, apa itu fajar? Ayo. Fajar itu Pak, ungkapan untuk garis dari bias cahaya terjauh dari matahari. Ini matahari nih, gumpal matahari bulat. Dia sumber cahaya. Oke. Ini matahari mengeluarkan sinar. Sinar nih, sinar matahari dibagi 3. Yang kita kenal dengan istilah mega. Di sini ngaji Sapinah nggak Ustaz? Sapinatun Najah dikaji nggak di sini? Belum, besok ngaji. Sapinatun Najah, Syekh Salim bin Sumail Hadrami menyebutkan nanti mega dibagi 3. Sebetulnya ulama juga semuanya menyebutkan begitu. Ada mega merah, mega kuning, mega putih. Dari matahari ini, sumber cahaya sampai yang paling jauh biasnya itu waktunya kurang lebih 70 menit. Kurang lebih 70 menit. Sehingga waktu maghrib ke waktu isya itu sama dengan fajar ke terbit matahari. Saya ulang ya, kebayang nggak Pak maksudnya nih? Contoh, misalnya sekarang maghrib jam 18.19 ya, 18.20 lah kurang lebih. Berarti nanti kemungkinan isya itu ada di 19.30. Betul nggak? 70 menit tuh. Nah, sebetulnya waktu sholat maghrib, saya ulang, waktu sholat maghrib hanya sepertiganya. Berarti 70 bagi 2, sekitar 65, 68. 28 menit atau 27 menit. Maka jangan biasakan sholat maghrib entar-entaran. Ya Allah, perempuan, Bu, kalau azan itu waktu sholat, bukan waktu mandi. Ini perempuan, Mak, mandi, tadi dulu belum azan. Lah, azan itu waktu sholat kok ya. Ini mandi nungguin maghrib, jangan. Kenapa? Sebab waktu sholat maghrib yang benar menurut mazhab Imam Syafi'i itu habis setelah 28 menit. Maka saya biasanya nih kalau ada acara malam, isya dari rumah, itu jam 7 saya udah sholat isya. Waktu awal-awal bini saya nanya, "Di, kok udah sholat isya?" Ya nggak apa-apa, ini udah isya. Lah bukan 7:30, nanti kamu ngaji lagi dah, gitu. Karena waktu maghrib itu hanya mega merah. Mega kuning, mega putih itu sudah isya sebetulnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sunnah diakhirkan sampai habis seluruh mega, gitu bahasanya. Makanya waktu isya itu udah gelap, benar-benar gelap. Nah, sehingga bayangin lagi, matahari dengan bias cahaya, mega merah yang paling dekat berarti terang, mega kuning yang tengah-tengah, mega putih yang paling jauh. Garis paling jauhnya tuh namanya fajar. Itu nanti matahari begitu siap-siap mau nongol ke bawah nih, yang keluar adalah bias cahayanya dulu. Sehingga cahaya fajar adalah cahaya yang melintang dari utara ke selatan. Sebab matahari dari timur mau keluar nih, gitu. Sehingga cahayanya dari utara ke selatan. Kalau bias cahaya itu keluar dari barat ke timur, ini adalah namanya fajar kadzib namanya. Dalam fikih disebut fajar kadzib. Yang fajar shodiknya itu adalah tadi bias cahaya dari matahari ketika mau keluar. Jadi patokan puasa bukan azan bang. Nih, tempo-tempo ada orang lagi ngunyah, belum azan, belum azan. Ongkongnya lagi ketinggalan, emang dia lagi berak. Makanya azannya telat, itu udah puasa. Ada nggak yang begitu orang? Katanya belum azan, masih ngunyah, nggak apa-apa. Salah bang. Hati-hati. Kan ada tuh ustadz dari kalangan sebelah.
Dulu zaman Rasulullah katanya, ada hadis, memang ada hadis ya Pak? Jika kalian mendengar azan, sedangkan makanan masih di mulut kalian, terusin dulu sampai selesai. Jangan dilepeh, sayang. Mana pakai rendang lagi. Itu hadis bener hadisnya. Tapi hadis tersebut berlaku di zaman Rasulullah, di mana saat itu azannya 2 kali. Ya kan? Di zaman Rasulullah 2 kali, sebelum fajar dan saat fajar. Itu hadis berlaku untuk yang sebelum fajar. Sebelum fajar nih, 10 menit, 15 menit sebelum fajar, musola udah azan nih. Namanya azan bangunin. Azan bangunin. Sini ada nggak begitu? 10 menit sebelum azan. Azan dulu. Di kampung saya Rawalumbu ada, tapi nggak pakai azan semua. Cuma as-sholatu khairun minan naum doang. Ya kan ya? Buat bangunin. Zaman Rasulullah itu azan bener. Sehingga kalau masih azan pertama, kan belum fajar nih, masih boleh makan. Jangan kan cuma sesuap, semangkok juga boleh. Senampan kalau perlu, kalau kuat. Karena belum fajar. Ingat, patokannya fajar. Dari sinilah kemudian ulama membuat mekanisme disebut dengan imsak. 10 menit sebelum fajar, stop makannya. Ada yang bilang, apaan imsak? Agak ada dalilnya. Bang, lu ngajinya kurang jauh. Pakai dalil. Jadi ulama di Indonesia membuat imsak 10 menit karena mewanti-wanti jangan sampai fajar udah nongol, itu rendang masih nyangkut di gigi. Paham nggak? Jadi kalau udah imsak, stop. Kalau ada ustadz bilang, nggak apa-apa imsak boleh makan, keplak palanya. Ulama udah bingung-bingung mikirin supaya kita aman puasanya, bener puasanya, pakai dikata nggak ada dalilnya. Hongong nih bocah. Ya, ingat ya. Jadi patokannya terbit fajar. Makanya 10 menit sebelum terbit fajar, imsak tuh udah berhenti. Jangan dibiasain. Ya, kalau cuma minum mah nggak apa-apa dah, ngebersihin mulut. Ya. Begitupun sampai selesainya tenggelam matahari patokannya. Kalau besok Ramadan masih gelap, masih musim hujan, patokannya bukan azan, tapi terbenam matahari. Makanya orang yang azan di masjid, di musola, maghrib, nggak apa-apa minum dulu. Udah maghrib nih, udah tenggelam matahari, udah minum dulu, nggak apa-apa, batalin, baru azan. Jangan azan dulu, terbalik. Kalau azan dulu nggak dapat sunnah menyegerakan berbuka nanti. Jelas ya? Jadi patokannya azan maghrib. Sehingga coba nanti main-main ke pantai, lihat. Oh, ini kalau jam segini matahari udah terbenam. Oh, begitu tuh terbenamnya matahari. Biar tahu. Jadi lingkaran matahari habis tenggelam, walaupun langit masih terang. Kan kadang suka begitu tuh, nggak ada awan, matahari udah tenggelam, tapi langit masih terang. Nggak apa-apa, makan aja, jangan takut. Pede aja, jangan pakai bilang, belum azan, deh, apa urusannya? Azan itu panggilan sholat, bukan buka puasa. Buka puasa itu terbenam matahari. Jelas ya? Ini hukum fikihnya. Nanti ini ada yang kurang dengan niat. Nah, hati-hati niatnya nih. Jadi walaupun kita capek-capek puasa dari fajar sampai maghrib, kalau niatnya salah, bubar itu puasa kita. Sama kayak sholat. Sholat subuh niatnya misalnya sholat maghrib, ya salah. Batal tuh semuanya. Maka hati-hati soal niat. Itulah kenapa, ini lagi-lagi saya kadang-kadang suka heran sama tetangga sebelah. Kan kita kalau terawehan, kelar terawih suka wa'taqidu 'ala shaum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shaum, gitu kan? Kata tetangga sebelah, itu bid'ah. Bang, lu bid'ah mulu ngajinya. Itu ulama ngajarin begitu karena mengingatkan jamaah supaya jangan sampai lupa niat. Sebab lupa niat, maka bubar itu puasa. Batal puasanya. Tetap harus puasa, tapi kagak dihitung. Qadha, kan sayang. Makanya pesan saya besok taraweh, kalau belum wa'taqidu 'ala shaum. Sini begitu nggak katanya? Pada bingung banget namanya nih. Agak ya? Aku aja ngaku. Biasain besok, kelar doa taraweh, baca tuh. Niat bareng-bareng. Untuk mengingatkan. Karena kalau salah, bahaya itu. Rusak semua puasa. Sehingga, dalam pembahasan niat, kita nanti bisa memegang kepada 2 madhab. Madhab al-Imam Syafi'i, niat puasa wajib setiap malam. Wajib. Lupa niat 1 malam, maka harinya nggak dianggap puasanya. Tetap wajib puasa, tapi nggak dihitung. Sayang-sayang. Madhab Imam Malik, boleh
niat 1 kali di malam pertama langsung untuk 1 bulan. Saya ajari niatnya nih ya. Pertama yang madzhab Syafi'i dulu nih niatnya nih. Nawaitu kan sama ya. Perhatikan aja nggak usah diikutin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri. Nah, Ramadannya ganti. Jadi Ramadhani ya. Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ramadhana secara tata bahasa keliru. Walaupun secara mana ya mungkin nanti keliru juga. Walaupun nggak fatal lah. Tapi kita udah ngaji, saya udah kasih tahu, ganti jadi Ramadan. Ya, nanti kalau ada ustadz yang bilang nggak apa-apa Ramadan, ya terserah dah. Ya. Secara tata bahasa yang benar adalah Ramadhani. Kenapa Ramadhani? Sebab dia isim ghair munsharif yang batal ke ghair munsharifannya karena dimudhafkan. Ini dalilnya. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setiap malam itu baca. Oke. Ketika baca niat itu di hati pasang. Ya Allah, saya niat puasa besok gitu. Jangan di mulut doang. Kalau di mulut doang di hati kagak, batal tuh niat. Hati-hati. Nah, untuk yang di malam pertama jangan sampai lolos nih. Ingetin, tambahin kata-kata kullihi setelah Ramadhani. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani kullihi. Atau Ramadhani hadhis sanati kullihi. Yang benar sebetulnya setelah hadhis sanati ya, salah tadi. Hadhis sanati kullihi itu. Kullihi artinya semua. Tapi ini dilakukan hanya di malam pertama. Ya, baca di malam pertama 2 kali niat. Yang pertama niat yang tadi yang ada kullihinya, dan yang kedua niat yang tidak ada kullihinya. Jadi kita menggabungkan 2 mazhab. Jaga-jaga. Kalau nanti satu saat kita lupa niat, mudah-mudahan niat yang dari mazhab Imam Malik ini bisa mengcover, menjaga gitu, mudah-mudahan. Cukup dah puasa segitu aja ya. Selebihnya nanti dibahas pada malam-malam tarawih insyaallah. Mohon maaf kurang lebihnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.